Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cakson Jalan-Jalan. Nah guys, pagi ini saya sekarang lagi ada di desa Pereng atau Pereng atau namanya Bambu Burne Bangkalan Madura. Ini tadi pelosok-pelosok banget ya. Dan menurut kabar dari beberapa orang dan teman-teman, akses menuju desa atau kampung ini lumayan rawan teman ya. Jadi ya bismillah aja deh. Ini by the way saya bentar masih perbaikin peta dulu. Ini saya mau lurus atau belok kanan ya? Kok nggak gerak-gerak ini arah panahnya? Bentar. Oke, saya putuskan untuk belok ke kanan. Jadi nggak ngambil jalur tanah yang tadi lurus itu ya. Ini sebenarnya saya kembali lewat jalur berangkat semula. Ketika nyampe sini, saya langsung disamperin sama ibu-ibu, sama mbak-mbak juga. Itu mau ngapain ya saya ini mau nganu tower karena sebenarnya saya kesini survei tower ini tower ke lokasi keempat teman. Dan by the way teman, ini sekedar informasi bahwasanya desa atau daerah Perenang Brunei ini menurut banyak orang dulunya ini sangat rawan aksesnya. Tapi warga lokalnya itu ya baik teman ya. Ya kalau kita nggak bikin masalah ya kan semua orang baik insya Allah. Nah, jadi memang karena berdasarkan informasi dari yang katanya rawan-rawan ya sebenarnya saya agak waduh bismillah bismillah aja deh gitu deh. Tapi nyampe di lokasi tadi saya langsung dikasih makanan. Padahal saya kan hanya ngambil drone paling cuma 10 menit bentar doang. Jadi alhamdulillah baik ya orang lokalnya teman ya. Dan sekaligus saya nanya, ini Mbak, saya mau keluar dari daerah sini, saya lewat mana? Karena saya masuknya tadi lewat Lacing ya, lewat desa Lacing itu jalannya rusak banget, bro. Waduh, makanya saya mikir, buset dah ini cuma 5 kilo, masuknya tuh 6 kilo. Sekitarnya 5 sampai 6 kilo dari jalan raya Lacing itu bisa sampai 1 jam lebih teman, masuknya gila gila. Apalagi jalannya rusak ya. Saya khawatir, apalagi ketambahan dengar cerita bahwa masuk akses ini tuh rawan ya. Ya, ini ada orang bentar. Oh, ini tak pikir megang celurit. Enggak, ternyata enggak megang celurit. Ya, saya akhirnya di jalan pertama tadi tuh mungkin videonya bisa ditonton di video sebelumnya. Saya putar balik akhirnya karena saya nggak sanggup, saya mental was-was karena saya bawa drone dan peralatan lainnya tuh sekitar ya kalau ditaksir ya seharga R15 teman-teman, ada kamera dan lain-lain. Di sini ada pertigaan. Nah, tadi saya masuknya dari arah kanan, teman ya. Nah, ini saya belok ke arah kiri. Ini saya lewat jalan lain lagi. Kata mbaknya nanti masnya muter lewat sana aja. Memang agak jauh tapi jalannya lebih baik nanti. Nah, dan lebih ramai ada orang lewat ya. Tadi berangkatnya, aduh teman-teman gak ada yang lewat sama sekali. Aduh, saya agak sedikit was-was teman-teman. Dan ini lurus ya, nanti katanya akan ketemu jalan aspalan. Ya aspalnya sih nggak tahu apakah bagus atau nggak tahu juga ya. Nanti kita akan lihat ya. Nah, nanti ada Gapuro. Nah, Gapuro tuh lurus kita akan lewat Pasar Tonaan, teman. Nah, jadi ini ada pertigaan kita ambil kiri. Nah, ini kita diarahin ke kiri sini, teman. Dan ini jalannya lebih bagus, lebih lebar. Ya, kalau saya bilang ini bagus, berarti jalan sebelumnya ketika saya menuju ke sini itu sangat parah. Saking parahnya itu jalannya jalan tanah dan bergelombang di pinggir sawah, gak ada penduduk sama sekali. Makanya saya putuskan untuk putar balik cari jalan lain. Dan saya pernah sebenarnya ke arah Tonaan itu ya. Itu lewat Basel tapi jauh banget karena saya startnya dari eh, ini saya berangkatnya dari arah Pangeran Hani, ada SD teman, ini SD apa ya? Jauh banget tulisannya. Nah, ini lumayan sih dalam artian udah ada masjid sebelah kanan berarti ada pemukiman di sini. Wah, tadi yang berangkatnya awal-awal ke ada teman itu cuma sawah sama sungai pinggir jalan. Nah, ini kita lurus terus. Ada jual bensin eceran juga, ada polisi di tidur. Ini jalannya lumayan lebar ya teman, ini asik jalannya ini. Nah, saya pernah ke sini itu bareng teman kalau nggak salah tahun kemarin ketika jenguk teman ya melayat ya, ibundanya meninggal. Saya bareng rame-rame. Nah, saya lewat desa Gebang ya, terus masuknya tembus nanti pertigaan Tonaan itu. Nah, itu jalannya lumayan dan lewat Gebang. Ternyata saya berangkatnya itu jalan-jalan, makanya kenapa kok rusak semua jalannya. Makanya saya tadi nanya ke mbaknya, mbak ini saya nggak ada jalan lagi, saya nggak mau lewat jalan tadi. Nah ini sama map sebenarnya saya mau diarahkan ke sebelah kiri tapi enggak lah, kita akan lurus dulu. Kita akan lurus saja sesuai dengan kata mbaknya tadi, lurus nanti pas nanti sampai nemu Gapuro. Oke. Nah ini alhamdulillah jalannya udah aspalan teman-teman, mantap ya.
Ini udah aspalan dan di depan tuh sepertinya ada Gapuro. Yes, ini kita sudah benar jalannya dan nggak apa-apa meskipun muter dikit tapi saya nggak mau balik ke jalan yang tadi teman-teman ya. Wah, ini ada Gapuro ya, berarti benar ini teman-teman ya, kita udah benar jalannya nih. Oke, ada Gapuro, selamat jalan. Nah, ini kita sudah sampai di kelurahan atau desa lain lagi ya teman-teman ya. By the way, tujuan saya ini menuju ke Kelampis sebenarnya, ke lokasi survei tower terakhir. Cuman ini kita bentar, ini belok mana ya? Cuma nanti ini kita ke arah Arosbaya dulu, lewat Puskesmas Tonggu. Bentar, saya masih ragu teman-teman. Ini saya disuruh lurus atau belok kiri ya? Ini petanya ngarahin belok kiri apa lurus ya enaknya ya. Bentar, saya masih cek peta. Ini HP saya ini rusak ya layarnya, jadi dipencet-pencet tuh gak mau teman-teman. Gak tahu nih kenapa, kayaknya harus beli HP baru nih kayaknya deh. Oke, bentar, saya ragu belok kiri atau lurus saja. Kayaknya saya enakan lurus deh. Ingat, oh ini kiri bisa teman, dan lebih deket jaraknya. Tapi kok gitu ya? Waduh, bentar, ragu saya. Itulah, belok kiri aja bis, karena lebih deket jaraknya teman. Kata mbaknya sih lurus aja, nanti lurus nanti belok kiri. Tapi waduh, enggak deh, saya ragu. Saya mending ngikutin kata orang lokal aja deh, karena GPS ini benar-benar bikin nyasar. Malah saya nyasar tadi berangkatnya tuh, di video sebelumnya malah disarakan jalan sawah teman-teman, bukan jalan raya. Udah, saya lurus aja wis, gak apa-apa jauh dikit, yang penting jalannya genah ya. Oke, kita lurus dulu, jalannya seperti ini apa adanya teman. Ini saya nggak tahu, ini kayaknya sudah bukan daerah Perang lagi nih, ini sudah daerah lain lagi di Kecamatan Burne mungkin. Oke, kita lurus terus ya. Jalannya seperti ini, kita cuma bisa jalan gigi 1 atau gigi 2, mentok gigi 3 nanti rompal semua motornya. Keludak kan. Oke, kita gas terus ya. Ini ada keren, ada ruko, ada Pertamini, ada toko-toko di sini teman-teman ya, keren ya. Padahal depannya sawah semua ini. Ini entah sawah, entah Tegal Ilalang ya, kayaknya sawah ini kayaknya. Tapi lagi gak nanam padi kayaknya. Apa hanya hamparan tanah kosong aja ya? Ini jalannya mantap teman-teman, jalan gini mantap dalam artian rusak. Kita masih lurus terus, jalannya masih jauh ya teman ya, sekitar kita ini 45 menit 1 jaman. Enggak ya, gak sampai. Tapi tergantung juga ya, situasi di kondisi di lapangan saya kurang tahu juga. Kalau di peta sih sekitar 45 menitan lebih. Nanti kita akan cek dulu ya. Ini kita tembus kemana juga saya masih belum tahu. Karena saya baru pertama lewat sini dan sendirian, dan saya bawa peralatan drone dan lain-lain, jadi agak sedikit was-was bro. Saya sepanjang jalan gak pernah lepas dari arah spion, karena khawatir ada yang membuntuti men. Terus ini ada jembatan tapi gak ada sungainya. Ini cuma jembatan perbedaan tinggi tanah aja kayaknya. Ayo gimana? Kalian lewat jalan begini di area yang konon katanya itu rawan begal, sendirian, gak ada rumah penduduk. Dan saya bilang jalan ini sudah lumayan, saya agak sedikit sudah tenang karena sudah beraspal jalannya. Bagaimana dengan tadi ketika berangkatnya di video sebelumnya? Perasaan saya apa enggak senam jantung teman-teman. Udah bawa fiction yang memancing, ya kan ibaratnya sedikit motor agak sedikit lumayan lah, mahal itu daripada naik bebek atau naik motor cewek. Satu deg-degannya di situ, yang kedua saya bawa drone, yang dimana drone dan lain-lain ini harganya lebih mahal daripada motor saya. Ada bawa kamera, baterainya 3, satu baterai itu sekitar 1.800.000 atau 2 jutaan. Terus ada HP beberapa dan lain-lain. Jadi kalau begalnya tahu harganya satu tas itu lebih mahal daripada motor fiction saya. Waduh, jangan sampai ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya kenapa saya kepikiran banget ya. Apalagi ini saya sendirian, coba ada barengnya mungkin saya ada rasa feel safe aja, meskipun ya ancaman tetap ada. Wait, bentar. Ini saya kok sepertinya familiar sama jalan ini ya. Ini kayaknya jalanan tembusan dari Gebang deh, yang saya pernah lewat sama teman saya deh. Bentar, kalau di pertigaan depan itu benar-benar ada warung, berarti ini benar jalan yang saya lewatin sama teman saya.
Dan better banget jalannya seperti ini daripada saya yang video sebelumnya. Karena lumayan rame ini, meskipun ada banyak jalan geragal-geragal ini saya nggak masalah daripada jalan awal-awal berangkat. Bentar-bentar teman, ini di depan kok saya rasa-rasanya familiar banget ya. Bentar teman-teman, bentar ya, ini saya nggak bisa ngebut. Waduh, bener men, ini jalurnya truk juga ya. Bener, ini di depan ada bakso. Ya berarti ini jalur yang saya lewatin ini jalur Gebang. Ngapain saya berangkatnya lewat Lajing? Waduh, by the way mungkin teman-teman yang dari Bangkalan ya yang ngerti ya. Tapi mungkin penonton saya yang dari Jawa, ini saya kurang. eh, saya saya yakin mereka akan sedikit nggak tahu daerah sini. Saya nyebut daerah Lajing, Gebang pun mungkin akan bingung ya. Jadi Lajing itu daerahnya agak sedikit ke utara, ke arah Pantura, Arosbaya dan Kelampis. Sedangkan Gebang itu masih agak ke selatan, jadi masih dekat dengan Bangkalan. Nah ternyata jalannya lebih bagus yang Gebang. Ya bagus lah, artian seperti tadi tuh saya sudah syukur banget daripada berangkatnya yang saya lewat jalan Kelampis tuh teman-teman. Waduh, kalau kalian nonton videonya pasti kalian ampun ampun dah, bener ampun ampun. Oke, ini saya langsung jalan terus ke arah Pasar Tonaan. Dan sebenarnya saya punya teman di sini, sekitar sini. Bentar, rumahnya mana ya, saya inget-inget. Cuman baru nyampe sekali doang. Daerah Binoh ya mungkin ya. Kayaknya gak jauh dari sini, kayak bentar lagi deh. Karena saya ingatnya pertigaan itu hmm, udah agak terlalu jauh. Ya, anaknya bekas kepala desa di sini ya. Bentar mana teman ya, kayaknya nggak jauh dari sini. Tapi oke deh, nanti kalau saya ingat saya akan kasih tahu. Tapi sebelum nyampe daerah lokasinya, saya lanjutkan lagi suasana perjalanan seperti apa di sini. Ya bisa kalian lihat ya, jalannya seperti ini. Alhamdulillah ini udah aspal banget teman, daripada saya balik jalan utama tadi. Saya nggak tahu mau bilang apa jalan utama tadi itu. Apa udah bablasan ya teman saya, rumah teman saya. Kayaknya udah bablas deh. Tapi nggak apa-apa lah, lanjut aja lah. Ini nanti tembusnya teman-teman ya ke Kecamatan Harusbaya. Nanti kalau ke kanan itu bisa ke arah Geger, bisa ke arah Tanah Merah, jauh sekali. Karena tujuan saya mau ke Kelampis, jadi saya harus menuju ke arah Harusbaya. Oke, lurus teman-teman. Ini mantap, jalurnya mulus sekali, tidak ada jerawat di titik yang saya lewatin. Tapi di depan ada lubang, hati-hati. Jadi yang mau lewat sini hati-hati teman-teman ya, jangan sampai terlena, ngebutnya terlalu ngebut kenceng dan iya, kayaknya bablas tadi dari rumah teman saya deh. Atau di depan ini. Kayaknya sudah mulai familiar deh. Soalnya rumah teman saya nih dekatnya setelah ada rumah tulisan bidan. Nah itu bidannya di depan nggak salah. Dan sebelum pasar Tonaan. Wait bentar, di depan di rumah tulisan apa ini? Tulisan bidan ya? Oh bukan. Ini udah pasar Tonaan teman. Iya, ini pasar Tonaan atau bukan ya? Iya kayaknya pasar Tonaan. Jadi teman saya kayaknya udah kelewatan nih. Saya lupa banget teman, saya lewat sini tuh sebenarnya baru cuman 2 atau 3 kali. Dan ke teman saya tuh baru cuma sekali doang. Ya ini kita sudah di pasar Tonaan teman. Nah ya sini kalau udah nyampe ke area pemukiman gini sih udah feel safe aja ya rasanya ya. Wah ada basmalah Sidokiri ya, Sidokiri. Jadi minimarket yang dikelola oleh Pondok Sidokiri teman. Nah alhamdulillah udah rame. Saya dilihat banyak orang karena penampilan saya aneh, mungkin ada helm, ada pakai pentul-pentul kamera depan, terus ada box. Saya nggak bawa box ini ya. Ini pasar Tonaan teman, seperti ini lokasinya bisa dilihat ya. Dan saya nggak melihat pakai masker. Dikit doang yang pakai masker. Oke kita lanjut terus ya perjalanannya. Cus, ini ada tower, ada 1, 2 tower. Jadi ini sebenarnya saya dapat kerjaan, alhamdulillah proyek 5 tower. Nanti cuma disuruh ngedronein, diambil lokasi dan lain-lain, disuruh muter dan lain-lain. Ya ada ketentuannya sih, putar berapa derajat, nengok berapa derajat dan lain-lain. Jadi ini lokasi yang di Pereng tadi itu lokasi yang keempat, dan ini saya menuju ke lokasi yang kelima, yang terakhir. Sebelum nanti 4 hari lagi saya langsung menuju ke Kediri. Nah ini kita lanjut. Saya bingung nanti mana pertigaan mau ke Arosbaya ini ya. Takutnya bablas malah ke arah Kecamatan Geger dan Tanah Merah, malah nggak wajar jauhnya teman-teman. Terlalu jauh nanti ya malah ya. Oke kita lanjut. Bismillah aja ya. Jadi meskipun udah rame gini, wah ini saya ngikutin ini aja deh, bapak kerupuk aja nih. Ini dia ngebut
rasanya harusnya dia tahu jalan di sini seperti apa ya. Karena warga lokal kan jauh lebih paham. Tapi kok habis polisi tidur nggak ngebut lagi dia. Ya udahlah, saya lanjut aja, salip aja deh ya. Ini kalau jalan begini enaknya apa? Sepi, nggak ada lampu merah. Tapi bahayanya jangan sampai terlena karena lo ini rumah sebelah kanan kan rumah bidan ya. Iya rumah bidan ini. Berarti rumah teman saya masih di depan. Berarti rumah teman saya setelahnya pasar Tonaan berarti. Wait bentar teman-teman ya, masih saya coba cari lihat-lihat dulu. Ah iya ini ada rumah besar sini, bentar. Rumah teman saya ini sebelah kiri. Ya, iya tuh dia tadi rumahnya. Akhirnya lewatan juga rumah teman saya teman. Oke kita lanjut ya sampai menemukan ke arah pertigaan Arus Bahaya. Ini jujur saya masih agak bingung pertigaannya sebelah mana ya. Karena udah lama gak lewat sini teman. Oke cus terus lanjut sampai nemu pertigaan Arus Bahaya. Jalan gini enak sebenarnya ya, jalannya mulus, super mulus dan gak ada lampu merah. Cuman hati-hati kalau ketika ada jalan gang kecil itu nanti ada orang yang lewat keluar itu kan gak lihat-lihat karena bagi mereka rasanya tuh sudah seperti kampung sendiri dan gak terlalu rame. Wah, wait, saya bablasan. Kayaknya ini deh, yang arah Arus Bahaya deh. Bentar ya, saya mau ngecek dulu ya karena tulisannya Togubang itu lurus belok kanan, belok kiri dan Tanah Merah belok kanan. Waduh ini bentar saya akan mau putar balik. Bentar dulu ya teman-teman ya. Arus Bahaya kayaknya belok kiri deh. Karena takut bablasan teman-teman. Bentar saya mau buka cek peta dulu. Tapi HP saya rusak ini. Bentar saya coba mau lihat peta dulu ya teman ya. Oke guys, dengan beberapa pertimbangan dan saya memutuskan untuk langsung belok kiri aja karena feeling saya sih bener ini ke arah Arus Bahaya. Kalau ke arah lurus itu nanti kita ke arah ini apa namanya Geger dan ke arah Tanah Merah. So dari sini saya sudah memutuskan oke kita akan belok kiri dan lurus gas full. Ini masih lumayan jauh. Ini saya sempat ragu ya, makanya tadi sempat saya mau lurus lagi terus ya udahlah gak bisa saya ragu putar balik kayaknya benar Arus Bahaya ini belok ke arah kiri ini teman. Oke dan sekarang kita akan gas full lurus, lumayan jaraknya sekitar setengah jaman ya. Bismillah semoga jalannya nggak rawan ya. Ini jalannya seperti ini kalau mobil dua mau papasan itu harus ngalah teman. Ada polisi tidur dan oke polisi tidur. Ini jalannya rotok-rotok nggak enak ya. Awas hati-hati. Cukluk. Ini sebenarnya peta saya susah ya diperhatikan ya karena masalahnya HP saya itu layarnya mencet-mencet sendiri. Oke ini udah banyak anak-anak sama orang-orang jalannya rusak ini ya. Insya Allah nggak gitu rawan kemungkinan karena banyak orang ya beraktivitas ya. Di sini saya sudah mulai feel safe-nya nambah lagi level feel safe-nya. Nggak seperti awal-awal itu tadi teman-teman ketika mau berangkat ya. Alhamdulillah diparingi selamat dan kita fokus sekarang nyetir ke Arus Bahaya. Ini sudah banyak sekali perumahan-perumahan penduduk, insya Allah aman ya. Ini saya nggak tahu apakah masih masuk desa kecamatan Burne atau sudah masuk Arus Bahaya, saya kurang paham juga ya. Mungkin kalian yang sering lewat sini atau mungkin ada yang dari daerah sini bisa tulis di kolom komentar di bawah. Aku rodok masuk angin rek. Ada pertigaan kita ngiri aja deh ya. Oke kita lurus terus jalannya ya seperti ini, nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil dan aspalnya mostly ini lumayan mulus. Hanya ada sedikit ya petak-petak aja sih nanti yang jalannya rusak. Itu kebanyakan pas di tanjakan-tanjakan atau di tikungan-tikungan. Mungkin karena beban mobil atau motor ngerem jadinya aspalnya kurang kuat. Ya akhirnya merotol aspalnya. Ini saya ngebut, saya bisa jalan 50 sampai 60 km per jam tapi saya nggak berani di atas 70 karena ya kampung ya. Masuk desaran kampung khawatir nanti ada orang nyebrang perkara rek. Bisa aku nabrak perkara iki. Oke lanjut ya, ini kita lurus terus. Ini ada bapak-bapak supra polisi tidur. Aduh. Polisi tidur men. Di jalan seperti ini ada polisi tidur. Jadi saya perhatikan ya. Polisi tidur itu adanya di dekat rumah-rumah besar atau rumah-rumah orang yang kaya mungkin kali ya.
Sama di dekatnya warung-warung yang menimbulkan keramaian, seperti warung makan atau apa, atau dekat pasar tuh ada polisi tidur di sini. Nah, itu saya memperhatikan. Jadi mungkin rumahnya orang kaya yang masang polisi tidur, tapi kurang tahu juga sih. Itu penilaian saya, penilaian pribadi, nggak selalu benar juga. Oke, ini saya bisa jalan di atas 50, mantap. Brrrr. Tapi hati-hati ya, takut nanti tiba-tiba aspalnya rusak. Kita ngeremnya mendadak nanti takutnya jatuh. Ini untung motor saya udah ganti kones bambu jadi lebih kuat. Serasa kayak motocross kuatnya ya. Dan memang reviewnya bagus banget kones bambu itu. Dan oli shocknya, shock depan sudah saya ganti. Jadi wah, polisi tidur lagi. Ah, itu kan di dekatnya warung-warung. Ini warung atau sekolah ya? Pokoknya dekat-dekat keramaian lah. Shock depan udah ganti, jadinya empuk ya. Serasa naik motor baru. Lumayan harganya mahal waktu itu gantinya. Gak tahu apa diganti sama peer, kurang tahu juga. Tapi waktu servis tuh mahal banget waktu itu di Yamahanya. Servis di dealer men. Oke, ini ada ngangkut sapi nih kayaknya sekarang. Oh iya, sekarang nih hari Selasa men. Hari Selasa itu kalau di Madura ya, tepatnya di Bangkalan terutama, itu nama-nama pasar itu berdasarkan hari. Saya nggak hafal ya, kayak pasar Senen di Bangkalan. Kemudian ada pasar Selasa atau Selasaan itu di pasar Rosbaya. Dan nanti kita akan lewat ke sana ya. Nah, nanti kita keluarnya itu insya Allah semoga gak salah jalan itu di Puskesmas Tongku arah ke makam air mata ya, makam ziarah raja-raja Bangkalan. Habis dari Puskesmas nanti kita akan belok kiri menuju ke Pasar Arosbaya, belok kanannya. Nah, ini ada Gapuro Mojopahit. Tapi ini bukan peninggalan Mojopahit yang masih bertahan. Ini dibangun sama Pak Camat siapa waktu itu ya. Lupa namanya saya Pak Camat. Aduh lupa. Nah, beliau sering nyewa drone saya untuk ini potensi wisata daerah di Arosbaya ya. Terima kasih Pak dulu Pak. Sekarang beliau udah pindah jadi camat mana ya, gak tahu juga ya. Oke, jadi tadi itu bukan peninggalan Majapahit ya. Kenapa dibikin Gapuro Mojopahit? Karena Arosbaya dulunya adalah kerajaan Madura Barat, pemberian dari Mojopahit. Sejarahnya panjang banget kalau diceritakan ya. Kita nggak akan menceritakan itu, kita menceritakan suasana jalan. Oh, ada agen LPG, ada truk LPG lagi bongkar muat truknya dia. Isi muatannya ya. Oke, kita lanjut terus lurus. Oke, kita lanjutkan. Mungkin masih lumayan jauh ya. Gak tahu kurang berapa menit lagi. Saya lupa. Saya seringnya tuh yang lewat sini. Itu lewat arah arus bayanya. Dan itu pun bukan sering ya. Cuman dua atau tiga kali lewat. Wah, sebelah kanan kita ada makam, teman-teman. Itu cuman. Nah, ini sedih apa ya? Kartu tulisannya. Tulisannya wah kejauhan. Telat tadi. Nah, arus bahaya tuh saya lewat arus bahaya aja dua tiga kali lewat. Jadi ya lupa itu pun udah 4 tahun 5 tahun terakhir saya lewat sini udah lama banget jadi lupa ya. Kalau lewat dari arah sininya dari arah Purne itu saya belum pernah. Mentok-mentok cuma sampai Perumnas tuh ya, jalan Perumnas Raya atau Besel ya teman ya. Ini jalan udah mulai rusak men. Ini rusak. Lihat di depannya apakah bisa nyalip. Wah ada mobil bentar Pak. Saya nyalip duluan Pak. Saya sampean duluan ini susah ini. Wah ini pasar teman-teman, ini pasar apa ya? Wah ini kita udah nyampe pasar. Bukan pasar mungkin toko. Tapi ada truk nurunin ini muatannya ini. Wah jalannya rusak men. Ini kalian yang lihatnya enak mungkin loh. Ini gak ludak-ludak ya iya. Soalnya kamera saya kan GoPro 7 Black itu sudah hyper smooth jadi sudah diredam dia getarannya. Coba dimatikan hyper smoothnya atau kita pakai Ycam. Nah, habis udah getar-getar. Ada orang nggak pakai baju, orang lokal. Ini saya berusaha nyalip tapi susah jalannya rusak karena turun. Oke kita masih cari ini ya, saya masih cari celah dulu buat nyalip carry ini. Tapi susah karena jalannya rusak dan sempit. Nah di depannya ada motor, nanti takut jeblar. Wah nauzubillah min dzalik. Oke jalan sudah mulai aman. Kita tengok bentar. Ada motor, susah nyalipnya sini teman karena terlalu sempit dan jalannya rusak ya, mending ngalah aja deh. Ini tanjakan jalannya. Ini jalannya tanjakan. Oke, bentar kita cari celah dulu dan bentar masih ada becak bentor. Wih gila, bentor lewat sini ya. Itu apa gak merotol-merotol tuh bentornya ya. Tanjakan.
terus jalannya rusak. Oke, gas terus. Kita lanjut cari celah untuk nyalip ya teman ya. Oke, gas. Wait. Dah, ini udah mulai agak rusak. Kita gas, salip dan tinggal yang di depannya teman. Oke, kita akan tunggu mobil ceketer di depannya, bukan ceketer. Ini Mitsubishi L300 pickup Colt ya. Colt ini teman-teman. Oke, langsung gas kita salip ya. Cus. L300 Colt diesel. Nah, ini kita mungkin sudah dekat ya, bentar lagi udah sampai pertigaan Arosbahaya. Berarti ini jelas rasa-rasanya ini kita sudah sampai di Arosbahaya ya. Jalan di sini makin nggak enak. Tapi kadang enak lagi. Jadi kita nggak bisa bilang jalannya nggak enak semua ya, nggak bisa ya. Dan juga nggak bisa bilang jalannya enak semua. Jadi nggak begitu juga. Ini jalannya kadang ada bolong, kadang enggak, tapi masih lebih parah kalau kita lewat Lacing, teman-teman. Lacing menuju ke Pereng. Aduh, jalannya parah, men. Parah. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau dibuat jalan gowes ini masih enak, lumayan enak ya. Tapi harus rame-rame biar enggak terkesan rawan nantinya gitu ya. Enak sih soalnya jalannya ini banyak rimbun-rimbunan pohon ya, jadi sejuk aja bawaannya. Tapi kalau siang udah nyampe daerah sawah-sawahnya ya wow, lumayan panas juga lu bentar. Ini keliling jauh juga kali ya. Ini lewat, ini ada peninggalan, bukan peninggalan sih, ada bekas peninggalan Pak Camat sebenarnya. Gapura itu. Kalau kita gowes dari Bangkalan menuju ke Arosbayanya itu udah 15 km men. Tambah lewat sini, lewat Brunei itu wow bisa 40 km lebih nih kali ya. Sama kayak lewat Suramadu gowes lewat Labang terus ke arah Kamal, iya sekitar itu. Ini kita udah sampai desa mana saya kurang tahu juga, ada polisi tidur ya, maklum karena dia ada toko besar. Toko besar juga pasti akan ada polisi tidur atau rumahnya orang-orang kaya biasanya ya. Ya, kenapa saya tadi yakin udah masuk Arosbaya karena sudah ada Gapuro itu tadi. Kayaknya tadi itu Gapuro yang pertama tuh yang saya bilang peninggalan Pak Camat mana itu. Yang pertama ya, bukan yang kedua. Itu kayaknya sudah batas masuk wilayah kecamatan Arosbaya deh. Atau memang udah sebelumnya udah Arosbaya, kurang tahu juga ya. Karena memang Gapuro tuh memang yang punya ide memang Pak Camat. Waktu itu saya lupa nama Pak Camatnya siapa ya. Aduh, lupa, mohon maaf Pak. Udah lama banget, udah 2-3 tahun yang udah 3-4 tahun yang lalu kerjasama kita. Oke, kita lurus ya terus ya. Oke, terus itu ada Gapura sama saya gak sempat baca Desa mana tadi itu. Ini kita udah bisa ngebut ya. Ini saya jalan 70-80-an karena nggak ada rumah penduduk. Kita ngebut aja kelihatannya sih pelan nih, tapi ini kita ngebut ya. 70-an kalau nggak salah ini. Jelas speedometer saya udah ketutupan sama nomor HP sama tempat HP, teman-teman. Oke, terus. Nah, itu di depan ada keramaian. Bentar. Mungkin dari kamera nggak gitu jelas kelihatan, teman-teman. Terus bentar ya. Kayaknya ini udah deket sama pertigaan Puskesmas Tongku deh. Oke, kita itu masih lumayan jauh sih, tapi ini sebentar lagi ya sebenarnya ya. Jalannya rusak lagi. Nah, sebelah kanan kita tuh ada apa ya, bengkel atau warung-warung atau toko ya. Ini bukan sponsor dari Floridina ya. Ini saya tadi dikasih sama orang waktu berangkat sama mbak-mbak tadi tuh yang tapi sama ibu-ibu sih yang dikasih sih. Waktu nganu survei tower dikasih makanan sama ibu-ibu tadi. Tapi saya cuman bawa Floridinanya aja karena sungkan ya. Terima kasih Bu ya. Dan juga kebetulan saya nggak bawa air, makanya harusnya bawa air karena rute hari ini sebenarnya memang nggak lebih jauh daripada yang kemarin, tapi ini lebih berat. Motor lebih ramah durasi tempuhnya. Oke, ini sudah ada Colt L300, berarti udah dekat sama pasar.
Pasar mana ya? Pasar Rosbaya. Berarti lo udah deket sama pasar Rosbaya, berarti udah deket sama Puskesmas Tongku. Oh belum, bukan pertigaan ini teman yang saya maksud, bukan ya. Oh, saya salah lihat, ini ada masjid, ada polisi tidur. Oh depan itu, ini ada pondok. Mungkin ini pondok yang dimaksud di pertigaan tulisan tadi tuh yang di arah mau ke Geger itu. Tapi ini jelasnya udah bentar lagi deh, udah nyampe Rosbaya, pertigaan Tongku ya. Oke, kita lihat saja teman. Nah ini ada apa ini? Warung-warung atau apa ya? Tanahnya merah ya teman ya. Mungkin kalian baru sadar ya tanahnya merah ya. Makanya kenapa ada kecamatan Tanah Merah, karena emang tanahnya merah. Itu gak tahu unsur-unsur apa kalian. Nah itu udah kelihatan tuh, luas banget. Ini sawah-sawah, kayaknya udah arah ke arus bahaya ini teman. Kita dikit lagi sudah mau nyampe ke pertigaan Tongku. We will see a little bit more. Udah ada Gapura lagi menguatkan kita sudah dekat dengan Kecamatan Arosbaya. Kita terus lanjutkan perjalanan, dikit lagi sudah sampai, Mas Bro, Mbak Bro. Ada yang ngangkut sapi. Wes fix kita udah mulai deket sama Pasar Arosbaya. Berarti sebelum Pasar Arosbaya kita harus melewatin Puskesmas Tongku dulu, dan ya berarti Puskesmas Tongku sudah dekat, dan jika sampai di situ insya Allah sudah aman jalannya. Karena ya banyak keluarga di Arosbaya. Jadi udah feel safe aja sih. Oke, kita terus teman-teman, lanjut ya. Dikit lagi kita sudah sampai di Puskesmas Tongku. Ada polisi tidur, awas. Cekluk, cekluk. Oke, mantap. Nah, itu dia di depan. Sudah ada pertigaan. Sudah kelihatan Seven Seven aluminiumnya ya. Di depan tuh karena ada warna hijau ya, puskesmasnya itu kan kayak dari aluminium Seven kayaknya kalau nggak salah sih. Puskesmas Tongku. Kalau kanan kita ke Keker, ke kiri kita ke Arosbaya atau ke Bangkalan atau ke Kelampis. Maka dari itu perjalanan ini kita sudah selesai karena sudah sampai di ya pusat Arosbaya ya teman. Dan sudah, dari itu saya akan pamit undur diri. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa tetap keep safety riding, dan kalau bisa rame-rame ya. Jangan seperti saya gini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke arah Kelampis dulu teman. Mantap.